Salam dan selamat datang kembali di channel Wiyanto USP. Di video ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya dengan pembahasan teknik manajemen data dan fungsi agregat. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya menyarankan Anda untuk mengunjungi video sebelumnya pada playlist yang tersedia pada bagian deskripsi video ini. Teknik operasi manajemen data pada video ini merujuk pada operasi create yang digunakan untuk menambahkan basis data atau tabel data baru, update untuk memodifikasi data yang sudah ada, dan alter untuk mengubah struktur tabel seperti menambah atau menghapus kolom tabel. Sedangkan fungsi agregat adalah operasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan nilai dan mengembalikan nilai tunggal, seperti max atau nilai maksimum, min untuk nilai minimum, AVG untuk rata-rata nilai, dan sum untuk jumlah total nilai. Setelah membuka aplikasi XAMPP, kita aktifkan modul layanan Apache dan MySQL. Jika sudah ditandai hijau, maka layanannya sudah siap digunakan. Kita bisa sembunyikan aplikasinya dan buka terminal command prompt. Kita bisa membukanya melalui shortcut Windows R kemudian CMD, atau melalui pencarian dengan ketik CMD pada bagian pencarian Windows. Setelah itu kita kembalikan ke penyimpanan C dengan perintah command seperti ini. Kemudian kita masuk ke folder bin dengan command cd spasi jalur foldernya. Selanjutnya kita ketik perintah command mysql --u root untuk masuk ke Maria Database Monitor. Kita bisa lihat database yang tersedia dengan ketik show databases diakhiri dengan titik koma. Untuk pembahasan kali ini saya akan mengambil contoh database pesantren yang di sini akan dibuat menggunakan perintah create database. Setelah terbuat, pilih dengan perintah use. Selanjutnya saya akan membuat tabel baru untuk santri dengan kolom ID santri menggunakan tipe data integer, kemudian nama santri menggunakan tipe data varchar maksimum 50, alamat dengan tipe data yang sama, dan ID dengan tipe data integer. Untuk melihat hasilnya, selanjutnya kita ketik dash santri untuk melihat struktur kolom pada tabel santri yang telah dibuat. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi untuk data wali santri dengan struktur kolom ID wali dengan tipe data integer, kemudian nama wali menggunakan tipe data varchar maksimum 50 karakter juga, dan alamat dengan tipe data yang sama. Setelah itu kita bisa ketik dash wali untuk melihat struktur kolom pada tabel wali yang telah dibuat. Selanjutnya kita tambahkan primary key untuk ID dengan diawali perintah fungsi alter table pada tabel santri. Seperti yang terlihat pada kolom key ID santri, di sini telah ditandai dengan inisial primary. Lakukan hal yang sama pada tabel wali. Jika sudah, supaya terlihat lebih spesifik, kita ubah tipe data ID yang sebelumnya berupa integer menjadi tipe data char dengan panjang tetap 4 karakter pada tabel santri dan wali. Kita bisa lihat dengan perintah dash, dan sekarang masing-masing ID utama telah berubah menjadi tipe data char. Selanjutnya kita tambahkan contoh data pada tabel santri dengan perintah insert into seperti ini. Jika sudah, setelah itu kita select bintang from santri untuk melihat isi data yang telah ditambahkan.
Karena kolom ID wali pada santri sebelumnya masih bertipe integer, sepertinya data yang kita tambahkan tidak sesuai dengan tipe datanya yang hanya menerima angka integer. Jadi di sini kita ubah ID wali tersebut menjadi tipe data char 4 seperti ID utama. Kita coba lihat isi datanya. Karena masih belum tampil, sepertinya kita harus menambahkannya secara manual dengan perintah update. Misalnya ID santri S001 dengan ID wali W001. Kita coba lihat lagi isi tabelnya. Sekarang sudah tampil ID walinya. Selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama untuk data lainnya. Jika sudah seperti yang terlihat, semua kolomnya sudah terisi sesuai data yang telah ditambahkan. Selanjutnya kita lihat isi data pada tabel wali. Seperti yang terlihat, tabelnya masih kosong karena belum terisi data. Sekarang kita isi datanya dengan cara yang sama seperti tabel santri. Hanya saja di sini kita bedakan ID-nya, kemudian pada kolom nama hanya akan saya isi inisial nama santrinya sebagai pembeda, namun tetap terkait. Selanjutnya kita lihat lagi isi data pada tabel wali. Di sini karena ada kesalahan pada alamat wali B yang seharusnya dari Bogor, kita bisa perbaiki dengan komen update dengan penulisan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa mencari data tertentu dengan menambahkan where spasi kolom tabelnya, dilanjutkan atribut like untuk kata pencarian yang ada di dalam tanda petik 1 dan tanda persen di awal dan akhir kata untuk kata pencarian spesifik seperti ini. Kemudian kita bisa pakai awalan data dengan tanda persen di akhir kata pencarian. Dan menggunakan akhiran data dengan tanda persen di awal kata pencarian. Untuk pembahasan selanjutnya, kita tambahkan kolom nilai dengan atribut alter table yaitu add spasi nama kolom baru dan tipe datanya. Kemudian kita tambahkan nilainya dengan perintah update seperti ini. Jika sudah terisi semua, kita bisa ketik perintah select count bintang from santri untuk menghitung jumlah data. Di sini terlihat hasilnya 5 karena ada 5 data. Kemudian kita bisa mencari atau filter datanya berdasarkan nilainya seperti berikut. Bisa dilihat jumlah datanya sesuai dengan nilainya. Selanjutnya menggunakan fungsi agregat, kita memilih nilai terendah dengan perintah select min dalam kurung nama kolomnya, misalnya nilai. Kemudian kita bisa memilih nilai tertinggi dengan mengubah min menjadi max. Lalu AVG untuk rata-rata nilai. Dan sum untuk jumlah total semua nilainya. Selanjutnya kita bisa menyesuaikan tampilan tabel dengan perintah create view dengan nama misalnya V Bogor dengan kolom nama santri pada tabel santri yang memiliki isi data Bogor. Setelah itu kita bisa panggil view tersebut seperti nama tabel biasa. Atau bisa kita buat sebagai prosedur dengan cara create prosedur seperti ini.
kemudian bisa kita panggil dengan perintah call. Hasilnya tabel santri akan menampilkan sesuai ketentuan pada view atau prosedur yang telah dibuat. Untuk mengakhiri pembahasan, saya akan menghapus basis data pesantren yang telah dibuat. Dengan demikian, kita telah mempelajari teknik operasi manajemen data dan fungsi agregat untuk mengelola tabel basis data MySQL. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan selama penayangan video ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Like jika kalian suka dan subscribe untuk video lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan sampai jumpa di video yang akan datang.